Ya, serial Teluh Darah sudah memasuki episode ketiga, di mana teror semakin mencekam dan misteri di balik semua ini sudah mulai terkuak. Seperti biasa, kali ini gua bakal bahas dan review serial Teluh Darah episode yang ketiga. Tapi sebelum lanjut, gua ingatkan dulu bahwa video ini mengandung spoiler. Sebaiknya kalian tonton dulu episode pertama dan kedua, baru menyaksikan episode ketiga, yang bisa kalian saksikan lewat Disney Plus Hotstar. Oke, tak lama-lama, ini dia pembahasan serial Teluh Darah episode yang ketiga. Ya, melanjutkan episode kedua, di mana Ahmad dibawa ke rumah sakit oleh keluarganya. Selama perjalanan, Ahmad mengeluhkan sakit di perutnya. Memang ada yang aneh, sebelumnya di mana Ahmad memuntahkan paku dari mulutnya. Dan sudah dijelaskan di video sebelumnya bahwa keluarga Wulan ternyata dikirim teluh oleh seseorang yang misterius. Dan sekarang ayahnya bernama Ahmad jadi sasaran utamanya. Ya, sesampai di rumah sakit, Ahmad kembali muntah darah lagi. Tapi bukan mengeluarkan paku, melainkan tawon. Setelah menjalani pengobatan, dokter mengatakan jika hasil ronsen Pak Ahmad baik-baik saja. Dan kenapa dia bisa muntah tawon, si dokter bilang, jika mungkin itu dari makanan yang dimakan Pak Ahmad sebelumnya, karena mengandung telur dari tawon lalu menetas di dalam perut. Kata dokter juga memang beberapa spesies parasit ada yang mampu untuk menaruh dan mengembangbiakan telurnya. Nah, kalau penyebab muntah darah itu pasti ada pendarahan di salah satu organnya. Beberapa spesies parasit yang mampu untuk menaruh dan mengembangbiakan telurnya di spesies lain. Sementara itu di tempat lain, Esa membakar kepala hewan yang menyerupai kepala anjing yang ia temukan di bawah lantai rumahnya. Lalu Esa membakarnya. Nah, saat dibakar, kepala itu bergerak mengeram seperti disiksa dan mengeluarkan kelabang. Jelas, Esa merasa curiga ada yang tak beres, apalagi semenjak ayahnya meninggal dengan cara yang tragis. Lalu Esa mencari dokumen-dokumen di meja kerja bapaknya dan menemukan sobekan koran tentang pembunuhan berantai. Di lacinya, Esa juga menemukan handycam dan kaset yang bertuliskan Februari tahun 98. Nah, setelah dicek, rekaman itu berisi tentang perayaan perusahaan AKW Energi, di mana si pemiliknya adalah Pak Ahmad Kusumawijaya. Ya, kembali ke rumah sakit, Wulan melihat Wisnu berjalan dengan aneh masuk ke dalam toilet. Dan benar saja Wisnu lagi-lagi ngobat. Nah, Wisnu memang merasakan ada yang aneh di rumah sakit ini. Hal ini dibuktikan Wisnu selalu melihat tawon besar tepat di WC umum rumah sakit. Di tengah-tengah asiknya makan, Ahmad tiba-tiba tersedak. Lalu Wulan menyuruh Wisnu yang baru kembali agar segera memanggil suster. Tapi batuknya Ahmad semakin menjadi-jadi dan semua kaget. Ahmad muntah paku lagi, lalu pingsan beberapa saat. Kemudian istrinya dan Wulan meminta penjelasan pada dokter, tapi sepertinya dokter kesulitan menjelaskan penyakit apa yang diderita Ahmad. Wisnu yang sejak tadi mencari informasi tentang muntah paku di website langsung berkata pada kakak dan ibunya jika hal seperti itu adalah hal gaib atau santet dan gak akan bisa dijelaskan pakai logika. Wisnu habis baca-baca, Bu. Dan paku itu emang sering digunain buat ngerjain orang. Emang yang dialamin Bapak tuh udah bisa dijelasin pakai logika, Kak. Wulan gak percaya hal semacam itu meski Wisnu menyinggung soal rambut dan paku yang ditemukan Wulan di wastafel rumahnya 2 hari lalu. Tapi Wulan tetap gak percaya akan semua hal itu. Pindah ke Esa, mencoba searching tentang perusahaan AKW Energi. Kemudian menemukan sebuah artikel tentang PT AKW sebagai kontraktor minyak dan gas yang bekerja sama dengan PT BS Research, perusahaan bapaknya Esa. Nah, Esa lalu mencoba membuka situs AKW dan menelpon admin. Di telepon, si admin mengatakan jika Pak Ahmad sedang berada di rumah sakit karena kurang sehat. Esa bertanya dirawat di rumah sakit mana, dan dikasih tahu ternyata Pak Ahmad dirawat di rumah sakit Cempaka. Di rumah sakit saat dicek lagi-lagi kondisi Pak Ahmad baik-baik saja tuh. Tapi tak lama kemudian, Pak Ahmad kembali merasakan sakit. Perutnya tiba-tiba mengkerut seperti ada sesuatu dari dalam. Ternyata Esa sudah sampai di rumah sakit lalu melihat keluarga Kusumawijaya yang sedang memindahkan Pak Ahmad. Kemudian Esa mengajak Wulan untuk mengobrol.
Nah, dari sinilah awal pertemuan Esa dan Wulan, yang di episode berikutnya mereka akan bekerja sama membongkar siapa dalang sebenarnya dari teror mengerikan ini. Ya, di tengah pembicaraan, Esa menceritakan kondisi ayahnya sebelum meninggal, di mana banyak kejadian aneh yang menimpa ayahnya. Dan Esa berkata jika orang yang terakhir kali bapaknya hubungi sebelum meninggal adalah Pak Ahmad, ayahnya Wulan. Bahkan dalam sebuah chat mengatakan jika Pak Ahmad juga ikut terlibat dan harus bertanggung jawab. Tapi Wulan merasa disudutkan seakan Esa menyalahkan Pak Ahmad atas kematian bapaknya. Karena kesal, akhirnya Wulan pun pergi. Di parkiran ternyata ada Reno memperhatikan Esa yang baru saja menemui Wulan dan masuk ke dalam mobil. Entah maksud apa, Reno sengaja datang ke rumah sakit. Malam harinya istri Wulan dan Wisnu akan pulang sebentar mengambil beberapa barang, dan Wulan diminta menjaga bapaknya. Ya, singkat saja, pagi harinya Ahmad akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Di toilet, Wisnu lagi-lagi ngobat, kemudian Wisnu melihat tawon lagi, dan setelah Wisnu pergi, ternyata di belakang tempat dia duduk sebelumnya, ada banyak sekali tawon yang seperti sedang bersarang. Lalu di tengah pemeriksaan, dokter menemukan ada sesuatu di dalam lambung Pak Ahmad, seperti banyak paku dan hewan yang bergerak-gerak. Pak Ahmad mulai kejang-kejang dan kembali merasakan sakit yang teramat sangat. Rekaman menunjukkan jika hewan di dalam lambung Pak Ahmad semakin banyak. Dan karena gak tahan dengan sakitnya, Pak Ahmad menarik alat tersebut dan berlari ke sana kemari, yang membuat dokter suster kebingungan. Dan secara mengejutkan, Pak Ahmad tiba-tiba batuk lalu mengeluarkan ribuan tawon dari mulutnya. Semuanya panik sebelum akhirnya Pak Ahmad tergeletak tak sadarkan diri. Di tempat lain yang masih misterius, ternyata ada Reno sedang berbicara dengan Pak Harna. Pak Harna berkata bapaknya Wulan sudah meninggal. Dan Reno bertanya, apalagi selanjutnya? Wah, apa mereka dalang dari semua itu? Atau memang masih ada orang lain di balik semua kejadian ini? Tapi sayangnya episode ketiga berakhir di sini. Ya, Teluh Darah episode yang ketiga bertajuk Ganjaran ini kejadian mengerikan menimpa ayahnya Wulan. Sama seperti ayahnya Esa yang meninggal, mereka mengalami kejadian mengerikan oleh hewan-hewan yang berbeda. Kalau ayahnya Esa diserang oleh kelabang yang menyerang isi otak kepalanya, sedangkan Pak Ahmad diserang oleh tawon yang menggerogoti isi perutnya. Ya, series ini memang benar-benar gila. Kalian wajib banget nonton series ini, guys. Siapa dulu sutradaranya? Yaitu Kimo Stambul, yang kita kenal suka garap film dengan sajian gore-nya. Bukan main, sekejam itu Kimo mengeksekusi Teluh di setiap korbannya. Greget banget ketika Teluh itu semakin mengganas. Mungkin masa lalu kata yang menarik untuk digali lebih dalam. Masa lalu apa yang dilakukan bapaknya Wulan menyebabkan Teluh itu meneror keluarganya. Dan mungkin hal ini bakal terjawab di episode selanjutnya. Jadi semakin penasaran. Ya, itulah review serial Teluh Darah episode yang ketiga. Selalu nantikan episode selanjutnya. Gimana ada yang sudah nonton, ingin tahu pendapat dari kalian, silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.